Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendi Hidayah dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Mataram semester 6. Kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi saya yang berjudul probabilitas dalam analisis risiko ekonomi. Materi yang pertama yaitu menentukan peluang dari beberapa kejadian. Dalam analisis risiko ekonomi, suatu keputusan umumnya memiliki beberapa kemungkinan hasil atau kejadian seperti keuntungan tinggi, keuntungan rendah maupun kerugian. Setiap kejadian tersebut memiliki peluang atau probabilitas yang menunjukkan tingkat kemungkinan terjadinya. Probabilitas membantu pengambil keputusan dalam memahami kondisi yang mungkin terjadi di masa depan sehingga dapat menyusun strategi yang tepat. Secara matematis, probabilitas suatu kejadian A dirumuskan sebagai perbandingan antara jumlah kejadian yang diinginkan dengan jumlah seluruh kemungkinan kejadian dalam ruang sampel. Selanjutnya di sini ada rumus probabilitas. Rumus probabilitas dituliskan sebagai PA sama dengan NA per NS. Rumus ini menunjukkan bahwa NA adalah jumlah kejadian yang diinginkan, sedangkan NS adalah jumlah seluruh kemungkinan kejadian. Nilai probabilitas berada antara 0 sampai 1, di mana 0 berarti tidak mungkin terjadi dan 1 berarti pasti terjadi. Jika terdapat beberapa kejadian, maka total probabilitasnya harus berjumlah 1. Sebagai contoh, sebuah perusahaan memperkirakan kondisi pasar dengan 3 kemungkinan, yaitu pasar baik dengan peluang 0,4, pasar stabil dengan peluang 0,35, dan pasar buruk dengan peluang 0,25. Jika dijumlahkan, ketiga probabilitas tersebut menghasilkan nilai 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa model probabilitas yang digunakan sudah valid. Probabilitas ini biasanya diperoleh melalui data historis, survei ahli, atau model statistik sehingga dapat mencerminkan kondisi nyata secara lebih akurat. Selanjutnya yang kedua yaitu menghitung nilai harapan atau expected value. Nilai harapan atau expected value merupakan nilai rata-rata yang diharapkan dari suatu keputusan ekonomi jika dilakukan berulang kali dalam jangka panjang. Konsep ini digunakan untuk menilai apakah suatu keputusan memberikan keuntungan secara matematis. Nilai harapan dihitung dengan mengalihkan setiap kemungkinan hasil dengan probabilitasnya, kemudian dijumlahkan seluruh hasil tersebut. Secara matematis, rumus nilai harapan dinyatakan sebagai IF sama dengan sigma N I sampai 1 VIXI. Rumus tersebut ditunjukkan bahwa PI adalah probabilitas kejadian ke I, sedangkan XI adalah nilai hasil atau keuntungan atau kerugian. Dengan demikian, nilai harapan merupakan rata-rata pertimbangan dari seluruh kemungkinan hasil. Selanjutnya dipaparkan contoh soal, yaitu sebuah investasi memiliki 3 kemungkinan hasil sebagai berikut. Jika kondisi sangat baik, investor memperoleh keuntungan sebesar 100 juta dengan probabilitas 0,3. Jika kondisi cukup baik, investor memperoleh keuntungan sebesar 40 juta dengan probabilitas 0,5. Jika kondisi buruk, investor mengalami kerugian sebesar 20 juta dengan probabilitas 0,2. Nah, bagaimana cara menghitung nilai harapan atau expected value dari investasi tersebut? Nah, diselesaikan dengan cara berikut, yaitu IF sama dengan 0,3 dikali 100 ditambah 0,5 dikali 40 ditambah 0,2 dikali negatif 20. Kenapa negatif? Karena nilai tersebut merupakan nilai kerugian. IF sama dengan 30 ditambah 20 dikurang 4 sama dengan 46. Nilai harapan sebesar 46 juta menunjukkan bahwa secara rata-rata investasi tersebut menguntungkan, namun nilai ini belum menunjukkan tingkat risiko sehingga perlu analisis lanjutan seperti varians dan standar deviasi.
Selanjutnya, materi yang ketiga adalah analisis risiko. Analisis risiko bertujuan untuk mengukur tingkat ketidakpastian dari hasil yang mungkin terjadi. Dalam praktik ekonomi, dua keputusan dapat memiliki nilai harapan yang sama, tetapi tingkat risikonya berbeda. Oleh karena itu, diperlukan ukuran tambahan seperti varian dan standar deviasi untuk memahami seberapa besar penyimpangan hasil terhadap nilai harapan. Nah, di materi analisis risiko ini kita akan membahas 3 sub pembahasan. Yang pertama adalah varians, standar deviasi, dan interpretasi risiko. Yang pertama, varians. Varians merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan nilai hasil terhadap nilai harapan. Varians dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara probabilitas tiap kejadian dengan kuadrat selisih antara hasil kejadian dan nilai harapan. Secara matematis, varian dirumuskan sebagai berikut. Sigma kuadrat sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dengan PI dikali XI dikurang IF kuadrat. Rumus tersebut menunjukkan bahwa selisih antara setiap nilai hasil XI dan nilai harapan atau IF dikuadratkan terlebih dahulu agar tidak bernilai negatif. Kemudian dikalikan dengan probabilitas masing-masing kejadian. Seluruh hasil perkalian tersebut dijumlahkan untuk memperoleh varians yang menggambarkan tingkat penyebaran data terhadap nilai rata-ratanya. Varians sigma kuadrat secara umum digunakan untuk mengukur tingkat risiko atau ketidakpastian dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jika nilai varians kecil, maka hasil yang mungkin terjadi cenderung berada di sekitar nilai harapan, sehingga keputusan relatif stabil dan memiliki risiko rendah. Sebaliknya, jika nilai varians besar, maka hasil-hasil yang mungkin terjadi tersebar jauh dari nilai harapan yang menunjukkan tingkat ketidakpastian tinggi dan risiko yang lebih besar dalam keputusan ekonomi. Selanjutnya, standar deviasi. Standar deviasi merupakan akar kuadrat dari varian dan digunakan untuk mengukur risiko dalam satuan yang sama dengan data aslinya. Hal ini membuat standar deviasi lebih mudah diinterpretasikan dibandingkan varians. Secara matematis, standar deviasi dirumuskan sebagai sigma sama dengan akar sigma I sama dengan 1 sampai N dari PI XI dikurang IF kuadrat. Rumus tersebut menunjukkan bahwa standar deviasi diperoleh dengan menghitung akar kuadrat dari varians, yaitu dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara probabilitas setiap kejadian atau PI dengan kuadrat selisih antara nilai hasil atau XI dengan nilai harapan atau IF. Proses pengakaran ini bertujuan untuk mengembalikan ukuran penyebaran ke satuan asli data sehingga lebih mudah diinterpretasikan dalam konteks ekonomi untuk melihat seberapa jauh varian hasil yang mungkin terjadi dari nilai rata-ratanya. Materi selanjutnya yaitu interpretasi risiko. Dalam mengambil keputusan ekonomi, interpretasi risiko sangat penting untuk menentukan kelayakan suatu keputusan. Jika suatu keputusan memiliki nilai harapan yang tinggi dan risiko yang rendah, maka keputusan tersebut dapat dikatakan ideal karena memberikan keuntungan besar dengan tingkat ketidakpastian yang kecil. Sebaliknya, jika nilai harapan tinggi tetapi risikonya juga tinggi, maka keputusan tersebut bersifat spekulatif karena meskipun berpotensi memberikan keuntungan besar, kemungkinan terjadinya kerugian juga cukup besar. Nah, apabila nilai harapan rendah namun risikonya juga rendah, maka keputusan tersebut cenderung stabil tetapi kurang menarik dari sisi keuntungan. Sementara itu, jika nilai harapan bernilai negatif, maka keputusan tersebut sebaiknya tidak diambil karena secara matematis akan memengaruhi pada kerugian. Selain itu, keputusan ekonomi juga dipengaruhi oleh sikap individu terhadap risiko, yaitu risk aversi yang cenderung menghindari risiko, risk netral yang menilai keputusan berdasarkan nilai harapan, serta risk seeker yang cenderung bernilai mengambil risiko demi potensi keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya, penyajian dalam bentuk tabel. Dalam analisis risiko ekonomi, penyajian data dalam bentuk tabel sangat membantu karena dapat menyusun informasi secara sistematis dan mempermudah proses perhitungan. Tabel biasanya memuat probabilitas, hasil, nilai harapan, serta komponen perhitungan varians.
Nah, bisa Anda perhatikan pada contoh tabel lengkap yang sudah disajikan pada PPT tersebut. Kejadian probabilitas dilambangkan dengan huruf P, hasil dilambangkan dengan huruf X, dan seterusnya. Kejadian merupakan peristiwa yang mungkin terjadi dalam ekonomi, misalkan untung, rugi, dan lain-lain. Sedangkan probabilitas atau P yaitu peluang terjadinya setiap kejadian. Selanjutnya hasil atau X merupakan nilai keuntungan atau kerugian dari suatu kejadian. Selanjutnya P dikali X sama dengan kontribusi kejadian untuk menghitung nilai harapan atau IF. Selanjutnya X dikurang IF kuadrat yaitu selisih dari nilai harapan yang dikuadratkan untuk mengukur penyimpangan. Selanjutnya P dikali X dikurang IF kuadrat yaitu kontribusi tiap kejadian terhadap risiko atau disebut dengan varians. Berdasarkan tabel yang telah disajikan, total probabilitas bernilai 1 sehingga data dinyatakan valid. Nilai harapan yang positif menunjukkan bahwa investasi tersebut secara matematis menguntungkan, yaitu sebesar 46 juta yang diperoleh dari kolom P dikali X. Namun hasil perhitungan varian sebesar 1764 dan standar deviasi sebesar 42 yang berasal dari kolom X dikurang IF kuadrat dan P dikali X dikurang IF kuadrat menunjukkan adanya tingkat risiko yang cukup besar. Secara keseluruhan, tabel tersebut menggambarkan proses analisis risiko ekonomi secara lengkap mulai dari probabilitas, hasil, hingga ukuran risiko, sehingga dapat disimpulkan bahwa meskipun investasi menguntungkan, keputusan tetap harus mempertimbangkan keseimbangan antara keuntungan dan tingkat ketidakpastian. Kesimpulan dari materi probabilitas dalam analisis risiko ekonomi, yaitu alat yang sangat penting untuk membantu pengambilan keputusan di bawah kondisi ketidakpastian. Dengan menggunakan probabilitas, sebagai kemungkinan kejadian dapat diukur secara kuantitatif sehingga memudahkan dalam perencanaan strategi. Nilai harapan digunakan untuk menentukan rata-rata keuntungan yang mungkin diperoleh, sedangkan varian dan standar deviasi digunakan untuk mengukur tingkat risiko dari keputusan tersebut. Oleh karena itu, keputusan ekonomi yang baik tidak hanya mempertimbangkan besarnya keuntungan yang diharapkan, tetapi juga memperhatikan tingkat risiko yang menyertainya sehingga tercapai keseimbangan antara keuntungan dan keamanan dalam mengambil keputusan. Sekian materi yang saya paparkan hari ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.